Selama puluhan tahun, Badan Intelijen Israel Mossad dikenal sebagai salah satu organisasi intelijen paling efektif di dunia. Operasi-operasi rahasia mereka sering digambarkan sebagai hasil kecerdikan dan kemampuan luar biasa para agen di lapangan. Namun belakangan, sejumlah analis mulai mempertanyakan narasi tersebut. Beberapa operasi besar yang diklaim sebagai keberhasilan Mossad ternyata diduga sangat bergantung pada dukungan teknologi dan intelijen dari Amerika Serikat. Isu ini mencuat setelah serangkaian operasi rahasia yang menargetkan tokoh penting di Iran dan sekutunya. Operasi tersebut tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga memunculkan perdebatan baru mengenai siapa sebenarnya yang memainkan peran terbesar di balik keberhasilan tersebut. Dalam beberapa laporan analisis militer, operasi yang menargetkan elit Iran disebut bukan sepenuhnya operasi independen Israel. Banyak di antaranya justru merupakan misi gabungan antara Israel dan Amerika Serikat. Peran penting dalam operasi tersebut diduga dimainkan oleh Central Intelligence Agency atau CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat yang menyediakan berbagai dukungan teknologi dan pengawasan elektronik. Dukungan itu mencakup pengumpulan data target, pemantauan komunikasi, hingga pengawasan udara secara real-time. Dengan bantuan teknologi tersebut, target dapat dilacak secara presisi sebelum operasi dilakukan. Di udara, pesawat nirawak seperti MQ-9 Reaper disebut digunakan untuk memantau pergerakan target di berbagai kota di Iran. Sementara itu, dalam beberapa operasi militer, senjata jarak jauh seperti rudal jelajah Tomahawk dan pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress juga diduga ikut memainkan peran penting. Dengan dukungan teknologi sebesar itu, sebagian pengamat menilai keberhasilan operasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Washington. Namun, teknologi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan operasi intelijen. Banyak analis justru melihat bahwa operasi-operasi tersebut juga memanfaatkan kelemahan internal dalam sistem keamanan lawan. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyusupan jaringan agen di dalam negeri target. Dalam beberapa operasi, bahan peledak bahkan dilaporkan telah diselundupkan jauh sebelum target tiba di lokasi. Hal seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi intelijen seringkali tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan memanfaatkan celah keamanan dan konflik internal di dalam negara yang menjadi target. Selain itu, jaringan agen lokal dan kolaborator juga sering memainkan peran penting dalam memberikan informasi lapangan yang tidak bisa diperoleh hanya melalui teknologi pengawasan. Dalam sejumlah operasi lain, intelijen Israel juga dikenal menggunakan metode yang jauh lebih kompleks. Salah satunya adalah infiltrasi melalui jaringan bisnis atau perusahaan cangkang. Melalui metode ini, rantai pasokan teknologi atau perangkat komunikasi dapat dimanipulasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pendekatan semacam ini memungkinkan perangkat tertentu dimodifikasi sebelum akhirnya digunakan oleh pihak yang menjadi target. Selain itu, unit cyber militer Israel seperti Unit 8200 juga disebut memainkan peran penting dalam operasi digital, mulai dari penyadapan komunikasi hingga manipulasi sistem informasi lawan. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa perang intelijen modern tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di dunia cyber dan jaringan logistik global. Menariknya, meskipun Israel sering dipandang memiliki sistem keamanan yang sangat kuat, negara tersebut juga tidak sepenuhnya kebal dari infiltrasi intelijen asing. Dalam beberapa kasus, otoritas Israel bahkan pernah menangkap warganya sendiri yang diduga bekerja sebagai mata-mata untuk Iran. Para pelaku dilaporkan direkrut secara daring dan dibayar untuk mengumpulkan informasi mengenai lokasi militer atau fasilitas penting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia intelijen modern, bahkan negara dengan sistem keamanan paling canggih pun tetap memiliki kerentanan.